Pagi anak. Apa kabarnya? Baik, bagus, luar biasa. Semangat pada pagi hari ini. Hari Jumat kita masih memakai baju Melayu ya. Kita pakai baju Melayu. Semuanya saya lihat cerah-cerah. Ini ada saya lihat tadi ini bajunya berbeda nak. Kenapa baju yang apanya yang warna birunya? Puasa. Oh, pindah. Oke, ya. Oke, sekarang kita sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mari salam. Selamat pagi. Itu dia. Oke, kita sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya akan mengecek dulu kehadiran untuk kelas 11 semester 1 ini. Dimas. Izin. Ada suratnya nak? Izin sama Pak Kris. Oh, izin sama wali kelas. Iya. Oke. Sebelum kita mulai, nanti kita berdiri dulu. Berdiri kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Tanah Airku. Semuanya semangat kan? Semangat kan? Semangat. Semuanya boleh berdiri. Itu air mata bisa bercucuran ya, bagaimana sama seperti dari kampung. Baik, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita yang hari ini, sebelumnya kita sudah ada masuk materi pembelajaran apa? Materi manfaat aktivitas fisik teratur. Apa itu aktivitas fisik teratur? Menjaga kesehatan, olahraga teratur. Oke, menghidup pola sehat lah berarti ya. Hidup pola sehat. Oke, sekarang kita masuk pada hari ini materi kita yaitu mencegah, ya, mencegah HIV dan AIDS. Mencegah HIV dan AIDS. Apa hubungannya? Ada nggak tahu artinya HIV dan AIDS? Begitu juga dengan pembelajaran kita yang lalu. Ada yang tahu? Oh, berarti intinya menjaga kesehatan. Oke, sip. Menjaga kesehatan. Oke, ya, jadi saya akan membagi 4 kelompok. Saya akan membagi 4 kelompok sesuai dengan jumlah kelas akan saya bagikan jumlah murid, dan inilah dia nanti kelompok-kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, nanti kelihatan lebih jelasnya lagi kita lihat dari video pembelajaran. Ya, kita lihat kita lebih paham lagi. Sebenarnya buku dari mana aja kemarin sudah saya bagikan juga. Oke, nanti kalian cari lagi referensi yang lainnya. Semangat, masih termotivasi, dan saya harap Dengar? kalian bisa lebih mandiri juga. Jadi kalian sekarang udah bisa belajar tanpa harus diawasi. Kalau kalian udah SMA, jadi kalian lebih bisa bertanggung jawab sama diri kalian. Jangan sampai kalian banyak membuang waktu di saat seperti ini, padahal kalian punya waktu untuk belajar. Oke, kita akan masuk ke week ini dengan materi menganalisis bahaya, penularan, dan pencegahan penyakit HIV/AIDS. Oke, banyak dari kita mungkin sudah sering banget dengar soal HIV/AIDS atau sudah dengar tentang bahayanya HIV/AIDS, tapi saya harap tujuan dari pembelajaran ini kali ini kita bisa melihat sedikit lebih dalam. Jadi kita bukan cuma tahu dan cuma dikte aja bahwa HIV itu begini, tapi kalian tuh bisa lebih paham kenapa sih ternyata HIV itu berbahaya. Kita akan mulai dari AIDS dulu. AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi si HIV adalah virusnya,
Dan si AIDS ini adalah penyakitnya, sama seperti coronavirus adalah virusnya dan juga COVID adalah penyakitnya. HIV ini virusnya menyerang si sel darah putihnya itu yang fungsinya untuk defense atau pertahanan. Akhirnya jadinya dirusaklah dinding sel darah putih dan dia masuk ke dalam selnya. Selnya akhirnya dirusak sama dia, akhirnya jadi lemah dong. Ketika dia udah lemah, dia nggak akan. Pertama bahayanya banget adalah hingga saat ini AIDS itu belum ada obatnya. Jadi ketika kita terjangkit, ya sangat kecil probabilitas kita untuk sembuh. Mungkin bisa, tapi sangat kecil karena nggak ada obatnya, nggak ada vaksinnya. Selanjutnya ada AIDS dalam menyebabkan kematian dan kebanyakan pada usia muda atau usia produktif. Berhubungan juga sama yang ketiga, AIDS terjangkitnya biasanya pada anak muda. Karena biasanya AIDS ini sering banget tertular dari hubungan seks atau aktivitas seks, sehingga kan kebanyakan yang melakukan seks bebas itu anak-anak muda. Jadi nggak menutup kemungkinan yang terjangkit paling banyak adalah anak-anak muda. Dan bahaya banget, bisa menyebabkan kematian. Jadi HIV/AIDS ini bukanlah Setelah itu ini kan ada beberapa HIV tadi ada beberapa dasar. Oke, bagaimana nak? Udah mulai proyeknya? Apanya? Pekerjaannya? Udah ya? Udah hampir rampung ya? Oke, kelompok yang ini? Oke, jadi selanjutnya kalian akan mempresentasikannya nanti. Mempresentasikan hasil yang kalian buat di kelas kita ini. Nanti setelah ditampilkan, boleh nanti kawan-kawan dari kelompok lain mengajukan pertanyaan atau memberikan saran. Siapa tahu ada kekurangan-kekurangan. Jadi nanti supaya lebih mantap lagi nanti bisa mereka membedahkan lagi dari hasil proyek mereka. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 2 dari kelas 11 IPA 1. Saya Sedama Kalawa. Saya Dina Dina. Saya Nanda Dina Pratama. Saya Fikri Rafiqul Wahidi. Saya Fadila Sutrisya. Kami kelompok 2 ini akan mempresentasikan tentang hasil video yang telah kami buat tentang AIDS atau HIV. Pengertian HIV atau AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini bukan penyakit keturunan atau diwarisi. Ia menyerang kekebalan tubuh atau immune system, yaitu sistem pertahanan alami tubuh terhadap serangan organisme penyakit. Penyakit ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan tubuh dalam memerangi infeksi. Penyakit AIDS sampai saat ini masih menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan penduduk dunia karena proses penularannya yang begitu cepat dan belum ada obat penangkalnya. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia yang merupakan daya tahan tubuh seseorang. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun, sel darah putih yang sehat akan sangat berkurang. Akibatnya, kekebalan tubuh seseorang tersebut menjadi menurun dan akhirnya sangat mudah terserang berbagai penyakit. Bahaya penyakit HIV atau AIDS.
atau AIDS tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Karena kan nyamuk juga berdarah gitu. Berdarah itu. Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kami akan menjawab dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu mengapa HIV atau AIDS tidak dapat ditularkan oleh nyamuk, padahal nyamuk mengisap darah. Baik, kelompok kami menjawab karena virus HIV tersebut tidak dapat hidup pada tubuh nyamuk. Itu jawaban dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok 3 ada yang kurang tepat Atau ada bisa evaluasinya tadi banyak beberapa video yang belum maksimal. Saya yakin nanti bisa dimaksimalkan lagi pada saat pembelajaran ini nanti bisa kita ubah lagi. Ya, ini bukan hanya sebatas tugas saja, tetapi bisa kita tampilkan untuk lebih baik lagi. Oke, dari situ nanti ada penilaian. Dari setelah yang saya nilai tadi, penilaian itu ada beberapa yang kurang. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu baik, kelompok 4 itu juga baik. Tetapi penilaian itu bukan di kelompok saja. Recording in progress. Ya, kelompok yang penilaian itu bukan di kelompok tetapi di individual. Oke? Ya, oke. Selanjutnya lanjut. Saya ingin menyampaikan bahasanya kesimpulan apa yang kita dapat dari manfaat pembelajaran kita ini. Ayo. Diri. Baik, kesimpulan yang saya pribadi dapat dari pembelajaran hari ini, saya jadi lebih tahu lebih dalam mengenai HIV, penyebabnya, pencegahannya, serta bagaimana cara penanganannya. Sip. Ayo, siapa-siapa. Ya, lagi. Sebenarnya apa yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini tentang materi pencegahan HIV/AIDS? Ya, terima kasih. Saya akan merefleksikan dari pembelajaran kita ini. Bahwasanya tadi sudah ada beberapa rekan kalian memberikan kesimpulan. Bahwasanya sudah jadi paham bagaimana itu HIV, ya, bahaya HIV, bagaimana penularannya, begitu juga cara mencegahnya. Jadi saya harap dari pembelajaran kita ini kalian lebih paham lagi dan kalian bisa menjadi orang-orang yang untuk mendemonstrasikan bahasanya HIV itu sangat berbahaya. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan penyakit HIV, terlebih pada kalian generasi muda. Ya, jangan salah langkah. Apabila sudah kena penyakit itu, resikonya ya pasti kematian. Tapi sebelum kematian akan menyiksa diri sendiri. Oke, ya, itu dia pembelajaran kita hari ini. Dan pembelajaran berikutnya yaitu tentang materi renang. Ya, pelajaran kita ke depannya. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ya, oke, mungkin itu aja nak tentang pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, maka baiknya karena dari awal kita sudah membukanya dan pada saat hari ini kita akan menutupnya pembelajaran kita pada hari ini. Oke, seluruhnya nanti dipimpin oleh ketua kelas menutup pembelajaran hari ini. Oke, silakan ketua. Sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa memohon agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, baik. Berdoa, baik. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Oke, silakan boleh. Atau boleh.